Saya Egi Saputra. Saya Zalfa Nabila Rahmat. Saya Miftah Jana Adela Putri Sia. Saya Saryadi. Saya Febriana. Saya Najma Hasanah. Saya Nurliana. Saya Rizky Rahmayanti. Saya Bedi Wilson. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan Langkah pertama, siapkan ikan tongkol. Kemudian bersihkan ikan lalu dipotong menjadi 2 bagian. Setelah ikannya dipotong, bersihkan lalu sisihkan. Selanjutnya, beri jeruk dan garam agar ikan tidak amis. Selanjutnya, didihkan air dalam panci hingga menyentuh suhu 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, masukkan ikan ke dalam panci dengan air yang sudah mendidih. Setelah 40 menit, angkat dan tiriskan ikan. masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Setelah dingin, lalu suwir ikan. Era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya seperti jantung pisang, jagung, sayur kangkung. Potong sayur kangkung, kupas kulit jagung, dan jantung pisang. Langkah selanjutnya, cuci sayur kangkung, jagung, dan jantung pisang.
berikutnya, sangrai kacang tanah selama 20 menit di api yang sedang. Langkah berikutnya, setelah disangrai, masukkan kacang tanah ke dalam chopper, lalu chopper hingga setengah kasar. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, gandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Pelajar Pancasila, kita Langkah berikutnya, sila-sila. kupas bawang putih dan bawang merah. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu. Setelah dikupas, cuci bersih bawang putih dan bawang merah. Langkah berikutnya, setelah dicuci bersih, iris menjadi irisan kecil bawang putih dan bawang merah. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Langkah berikutnya, tumis bawang putih dan bawang merah hingga wangi. Kita pelajar Pancasila, kita benar. Untuk Indonesia, kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Langkah berikutnya, masukkan sayur kangkung ke dalam panci. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Langkah berikutnya, masukkan jagung. Ini kalau ada kau buka itu. Langkah berikutnya, masukkan ikan. Langkah berikutnya, masukkan kacang yang sudah dicopot. Langkah terakhir, masukkan penyedap rasa sesuai selera. Ya nabrak casingnya.
Proses pembuatan laut atau kapurung melibatkan perubahan fase zat yang sangat unik dramatis. Berikut adalah deskripsi mengenai perubahan fase dalam pembuatan laut atau kapurung dari tepung kancis. Fase pertama yaitu didihkan air. Didihkan air selama 30 menit. Pemanasan ini menyebabkan molekul-molekul air bergerak semakin cepat sehingga mereka berubah dari fase cair menjadi fase uap. Namun, dalam konteks pembuatan laut atau kapurung, air dipertahankan dalam keadaan mendidih untuk memastikan suhu tetap tinggi dan stabil yang nantinya akan digunakan untuk proses pencampuran dengan tepung kanji yang sudah dicairkan. Kemudian kita lanjut pada fase yang kedua, yaitu fase persiapan dan pencampuran tepung kanji dengan air yang bersuhu normal. Yang pertama, tuangkan tepung ke dalam wadah yang tahan panas. Tepung kanji yang berbentuk serbuk diletakkan dalam wadah yang mampu menahan panas tinggi. Tepung kanji dalam fase padat ini terdiri dari butiran-butiran kecil pati. Yang kedua, tuangkan air dengan suhu normal ke tepung kanji hingga mencair, lalu sisihkan. Air dengan suhu normal sekitar 20-25 derajat Celcius dituangkan ke dalam tepung kanji. Pada tahap ini, tepung kanji mulai menyerap air dan membentuk suspensi atau larutan pati parsial. Tetapi masih dalam fase padat yang terdispersi dalam cairan. Proses ini tidak menyebabkan perubahan fase pertama, namun merupakan langkah persiapan penting sebelum proses gelatinisasi. Fase ketiga yaitu pencampuran air yang mendidih dengan gelatinisasi atau pembentukan gel. Setelah air mendidih, tuangkan air yang sudah dipanaskan secara cepat ke tepung kanji yang sudah dicairkan menggunakan air dengan suhu normal. Air mendidih yang dituangkan secara cepat ke dalam suspensi tepung kanji menyebabkan peningkatan suhu yang drastis. Proses ini memulai fase gelatinisasi, di mana molekul pati dalam tepung kanji menyerap air panas, mengembang, dan akhirnya pecah, mengubah suspensi menjadi gel. Aduk tepung kanji menggunakan sendok tahan panas sehingga teksturnya berubah menjadi kenyal. Mengadukan membantu memastikan distribusi panas yang merata, dan pada titik ini perubahan fase dari suspensi campuran padat cair menjadi gel kental atau gelatinisasi yang telah terjadi sepenuhnya. Struktur merubah bentuk menjadi 3 dimensi yang menyerap air, memberikan tekstur kenyal dan elastis yang khas pada naol. Kita belajar Pancasila.
Coba ketik keluar Mbak. menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Teman-teman, sebelum kita makan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada mata pelajaran biologi, saya akan menjelaskan hasil praktik kelompok kami. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan adalah cairan Lugol, cairan bioret, cairan benedit, papeda, dan tepung kanji. Kemudian, alat yang kami gunakan adalah pipet tetes, gelas takar, palet, spatula stainless, dan tisu. Hasil praktik dengan larutan Lugol. Sebelum menjadi nangol, tepung akan berubah warna menjadi biru tua dan bahan larut dengan larutan Lugol. Sedangkan ketika sudah menjadi naul, naul berubah warna menjadi biru tua dan bahan tidak larut dengan larutan Lugol. Hasil praktik dengan larutan bioret. Sebelum menjadi naul, tepung kanji tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan saat diuji dengan larutan bioret, yang menunjukkan kandungan protein yang sangat rendah atau hampir tidak ada, dan bahan larut dengan larutan bioret. Sedangkan ketika sesudah menjadi naul, hasilnya memiliki kandungan protein yang sangat rendah. Hasil uji bioret pada tepung yang sudah menjadi naul tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan, dan bahan tidak larut dengan larutan bioret. Hasil praktik dengan larutan benedit. Tepung kanji tidak mengandung gula pereduksi, sehingga ketika ditambahkan larutan benedit hasilnya tetap biru tanpa perubahan warna. Sedangkan ketika sesudah menjadi naul, setelah tepung kanji dimasak menjadi papeda, masih tidak menunjukkan perubahan warna saat ditambahkan larutan benedit, karena proses pemasakan tidak menambahkan gula pereduksi pada papeda. Jadi, larutan benedit tetap biru. Kesimpulan di samping merupakan gambar diagram pencar uang jajan kelompok kami, yaitu kelompok 4. Berdasarkan gambar diagram ini juga kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwa titik di dalam gambar diagram ini mempunyai kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat dari kiri bawah ke kanan atas. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sekian video project dari kami. Dadah teman-teman semuanya.